Mereka mengatakan jika kita tidak mempercayai cerita-cerita khurafah yang mereka anggap itu karomah, kita sama saja sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai adanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyamakan itu. Mereka mengatakan kita tidak ada keimanan, kita tidak ada ilmu, tidak ada iman di dalamnya, sebagaimana orang kafir Quraisy yang tidak mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Maka di sini kita akan menjawab. Pernyataan ini sebenarnya sangat lucu, teman-teman. Lucu banget. Karena sangat mudah kita untuk menjawab pernyataan-pernyataan seperti ini. Kita akan menjawab secara akal dan secara dalil yang spesifik agar mereka mudah untuk mencernanya. Yang pertama, Isra Mi'raj juga bisa dibuktikan dengan akal dan data yang autentik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, Rohikul Maktum, dan kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang lainnya, bahwasannya teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj itu dibuktikan secara nyata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika ditanya untuk menjelaskan apa? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya untuk menjelaskan secara detail bagaimana Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Secara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah apa? Tidak pernah pergi ke Palestina sebelumnya. Tidak pernah masuk ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Kenapa pertanyaan itu dilontarkan? Karena apabila pernyataan Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah berbohong, maka Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena Rasulullah tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, maka daripada itu, yang sangat mengejutkan, Rasulullah SAW bisa menjawab secara detail berapa pintu-pintunya, berapa tiang-tiangnya. Rasulullah menjawab secara detail. Bahkan di sebuah riwayat mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa, mereka mengatakan, "Na'am, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW." Yang kedua, nah ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ada kafilah dagang Quraisy yang ia temui ketika perjalanan. Nah ketika itu Rasulullah menyampaikan orangnya sekian, jumlah ekor untanya sekian, dan unta yang paling depan itu unta berwarna putih memiliki ikat leher berwarna merah. Dan ketika di perjalanan mereka kehilangan seekor unta. Dan ketika itu Rasulullah SAW memberitahu arah di mana unta itu hilang di sebelah sana. Maka mereka menyambut arahan tersebut dan menjumpai satu ekor unta yang hilang. Dan cerita itu disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan mereka ingin membuktikannya secara nyata. Kata Rasulullah, 2 hari lagi mereka akan sampai. Ditunggu di gerbang kota Makkah. Beneran teman-teman, 2 hari setelah Rasulullah SAW cerita tentang hal tersebut, kafilah dagang Quraisy itu sampai dan mereka melihat jumlahnya sama sesuai dengan yang Rasulullah SAW ceritakan. Dan unta paling depannya itu unta berwarna putih berkalungkan kain merah. Dan ketika itu mereka bertanya, apakah kalian di perjalanan kehilangan seekor unta? Benar. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan suara yang mengarahkan kami untuk menemukan satu ekor unta kami yang hilang. Maka disitulah mereka sadar bahwasannya perkataan tersebut adalah perkataan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah ini bukti nyata autentik mengenai kenyataan peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana zaman dulu alat komunikasi itu sangat terbatas. Tapi Rasulullah SAW bisa membuktikannya secara akal dan secara nyata. Jadi nggak bisa kita menyamakan antara cerita khurafah yang mereka sampaikan, pesawat mundur 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah, menurunkan rantai emas dari langit, menghidupkan 500 orang mati, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena cerita tersebut tidak bisa kita cerna secara akal dan secara dalil. Yang kedua, apa bantahannya? Sudah jelas, Isra Mi'raj ini adalah mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan cerita khurafah yang mereka anggap karomah. Itu nggak tahu asalnya dari mana.
dan buktinya apa? Memang mukjizatnya Rasulullah nggak semuanya bisa kita cerna dengan akal. Kita hanya menerima dengan keimanan. Dan juga yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini tertulis di dalam Al-Quran. Sedangkan cerita khurafah yang dianggap cerita tersebut tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Yang keempat, cerita tersebut tertulis di dalam hadis Rasulullah SAW. Banyak riwayat yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Namun, cerita khurafah yang mereka anggap karamah, apakah ada bukti atau akar yang menjelaskan tentang kebenaran peristiwa itu terjadi? Atau saksi-saksi yang banyak? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Jadi berbeda, teman-teman, antara peristiwa Isra Mi'raj dan cerita khurafah yang dianggap karamah. Itu nggak bisa disamakan. Itu sangat jauh berbeda. Jadi jangan mengatakan orang yang tidak percaya dengan khurafah yang dianggap karamah dengan kafir Quraisy yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Jadi nggak boleh ya mengatakan orang yang nggak percaya cerita-cerita khurafah seperti ini sama sebagaimana orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Tadi sudah ada bantahannya di sebelum-sebelumnya tadi. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, memang tidak semua mukjizatnya Rasulullah SAW itu bisa dicerna oleh akal manusia. Namun teman-teman, kita tidak bisa menyamakan antara orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj dengan orang yang tidak percaya dengan cerita khurafah. Kalau Isra Mi'raj sudah jelas kita wajib percaya. Kalau khurafah seperti ini kita tidak percaya, apakah kita disamakan dengan orang kafir Quraisy? Nauzubillah min zalik, teman-teman. Memang ada persamaan antara cerita khurafah dengan mukjizat, yaitu sama-sama di luar akal manusia. Tetapi mukjizat di luar akal yang terarah. Namun cerita khurafat di luar akal yang tidak terarah, teman-teman. Arahnya nggak tahu kemana. La ilaha illallah. Semoga bermanfaat video ini. Share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.